Halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Ketemu dengan kalian di hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? 12 ya? Bener gak sih? Hai Muhibin, hai Bang Riza, hai Surya. 12 ya, 12 September 2021. Dan kali ini, hai Mister E. Kali ini Tante Mary mencoba untuk menjadi seorang netizen yang kritis menonton tayangan dan ingin mengangkat apa sih yang bisa dilihat dari sebuah tayangan. Mungkin perspektif saya dalam menonton tayangan ini akan mencerahkan kalian. Karena ada beberapa yang harusnya kita simak nih untuk bisa mendefinisikan apakah sebuah tayangan ini real, asli, atau fake alias fiksi atau settingan. Kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut, tonton dari awal sampai habis karena di akhir acara akan ada kesimpulan ya terhadap apa yang Tante Mary pelajari dari video yang lagi viral dan akan kemana video ini. Ya, akan kemana video ini. Kenapa penting? Karena Tante Mary melihat kalian pro dan kontra. Iya, selamat sore juga. Uh, Kalian akan pro, kan kalian lagi pro kontra nih terhadap video ini ya kan. Nah, Tante Mary mencoba menelaah satu persatu bagian demi bagian, scene demi scene. Oke? Kalian tertarik? Kita akan bahas dari awal. Bentar ya guys, Tante Mary coba soundnya dulu. Kita tes dulu nih guys, tes dulu. Bisa dengar nggak? Kalian kalau bisa dengar ngomong ya. Kalian kalau bisa dengar ngomong ya. Kalau kalian bisa dengar ngomong. Video ini dimulai dari 2 menit 41 detik ya. Jadi 2 menit 41 detik ini videonya baru mulai karena sebelumnya cuma promo. Aduh. Bentar. Ada iklan, men. Oke. Sebentar. Skip trial. Nggak mau Tante Mary. Oke. Kedengeran? Kedengeran suaranya? Saya ajak Bro ini mendesak, kamu yang tahu tempatnya kan nih. Ajak kamu telepon kamu kan tadi? Iya. Yang mendesak banget. Banyak darurat banget. Kedengeran? Kedengeran ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya semua ya. Sehat. Pak Lurah. Sehat Pak Lurah. Alhamdulillah. Oke, stop sampai di sini. Di 2 menit, di 3 menit 6 detik Tante Mary stop. Dari 2 menit 41 detik Tante Mary stop di 3 menit 6 detik. Ya. Saat rombongan datang, ada di dalam gang, jalan dari gang. Di situ disampaikan bahwa Ryan adalah orang yang ditelepon oleh Pak Lurah dan diminta datang segera. Pertanyaan saya, kok Ryan nggak nanya sama Pak Lurah perihal apa disuruh datang mendadak? Ya kan? Terus kenapa Ryan yang ditelepon oleh Pak Lurah? Apakah karena Pak Lurah kenal sama Ryan? Ya, apakah Pak Lurah kenal sama Ryan atau memang Ryan yang lagi megang handphonenya Gus Idris? Dan kemudian Ryan menyampaikan ke Gus Idris. Oke, kita pakai akal sehat nih ya. Kita pakai akal sehat. Tante Mary nggak akan bahas dalil, bukan kapasitas. Jadi Tante Mary menempatkan diri sebagai netizen yang menonton sebuah tayangan kemudian mencoba berpikir kritis. Tayangan ini akan kemana, membawa kita kemana. Jadi teman-teman ntar pahami. Tante Mary nggak bisa menunjukkan tayangannya karena memang tidak boleh ya, karena take down nanti percuma aku bikin konten untuk kalian dikerain take down. Jadi hanya suaranya saja ya. Oke. Kemudian dimulai dengan Gus bertemu Gendeng. Bertemu Gendeng, pas banget Gendeng masuk. Salah gue. Gus bertemu dengan Pak Lurah. Mas Alim nih mengganggu, mengacaukan. Gue baca ke bawah, namanya ke situ coba ya kan. Kemudian Gus bertemu dengan Pak Lurah di mana sudah ada warga di sana. Ya, sama sore yang baru hadir, Tante Mary akan bukakan. Pertanyaan Tante Mary. Halo juga. Saya mau tanya, kalian kalau ada suatu peristiwa yang tidak enak, apakah mungkin kalian akan menyiapkan kursi di depan rumah? Atau kok ini sebuah settingan? Kok banyak kursi di depan rumah? Terus warga duduk berjejer. Dan ingat, pertanyaan berikut. Pak Lurah, malam-malam kok pakai batik? Pak Lurah, malam-malam kok pakai batik? Mau ketemu siapa? Mau ke kondangan atau mau masuk TV? Terus ada ibu-ibu yang bawa tas. Ya, ibu-ibu yang bilangnya warga setempat tapi bawa tas lempang. Ya kan?
Gak apa-apa, Mas Surya. Yang penting Tante Mary bukain ya. Kenapa? Kenapa? Sorry, Musafir nggak emang ada komen ya? Musafir nggak ada. Nggak ada, Mas Musafir. Komennya skip kayaknya. Iya, Pak Lurah mau enggak? Pak Lurah bukan habis kondangan. Pak Lurah mau ketemu Gus Idris dan mau masuk TV. Mau di syuting. Makanya begini, Mas Hartono nggak bisa naik. Nanti aja, naikin nanti saat Tante Mary kasih kesempatan buat nanya ya. Ini Tante Mary bahas dulu dari awal sampai habis video dulu ya, biar kalian dapat pemahaman. Oke, Mbak Mary ya, sabar. Kemudian setelah Gus bertemu dengan Pak Lurah, yang ternyata penduduk warga sekitar tuh duduk rapi di kursi yang dijejerkan di sisi gang. Pertanyaan menarik ya, kok seperti ada kenduri, ada hajat. Sebentar, Mister E, itu nanti akan Tante Mary jawab. Ya, sebentar, Mister Rituan, Tante Mary akan jawab. Semua yang kalian tanyakan akan dijawab di akhir acara. Sabar, nonton dulu. Oke. Lalu Gus bertemu dengan Pak Lurah dan bertanya, ada apa Pak Lurah? Dijawab sama Pak Lurah, ada warga yang gancet. Lalu Gus bertanya lagi pada Umi, apa itu gancet? Dijawab oleh Umi di menit 3:27, ya. Gancet itu ya gitu kan. Nah, terus ada jawaban Pak Lurah menanggapi pernyataan Umi bahwa biasanya kalau gancet itu bisa meninggal. Tante Mary lawan di sini. Maaf ya Pak Lurah, maaf Umi, maaf Pak Lurah. Menurut catatan medis, gancet terjadi karena ada kematian mendadak. Ya. Gancet terjadi karena ada kematian mendadak saat penetrasi. Dan bukan gancet yang menyebabkan meninggal. Kebalik nih, pahamnya ya. Dari mana Tante Mary tahu? Silakan baca makalah-makalah edukasi dari berita. Ya, dokter-dokter banyak cerita, bahkan gara-gara berita ini ada dokter yang menjelaskan gancet tidak menyebabkan meninggal, tapi gancet terjadi karena ada kematian mendadak. Oke? Sebentar Umi Racing, sabar. Pelan-pelan, Tante Mary akan bukakan bagian demi bagian supaya kalian paham sebenarnya ini kemana. Tenang, saudara-saudaraku. I love you. Ayo kita berpikir kritis di sini ya. Oke, kita lanjut boleh nggak nih? Bagaimana Pak Lurah? Lanjut ya. Ada warga saya yang gancet. Tuh, ada warga saya yang gancet. Ada yang gancet. Tuh kan, ada yang gancet. Lanjut ya. Kepada warga, tolong diselesaikan. Nih, di sini Pak Lurah bilang, Waalaikumsalam ya. Di sini Pak Lurah bilang, tolong, saya malu pada warga. Saya udah negor berkali-kali. Saya malu pada warga, saya udah negor berkali-kali, katanya ya. Sebentar. Di menit 3, di 3 menit 55 detik masih ada skenario yang salah. Maaf, salah besar. Kenapa? Terkait keterangan informasi medis yang tadi, ketahuan banget yang bikin film ini nggak riset medis. Ya, nggak riset medis. Oke? Di menit 4 dan 45 detik warga menyatakan perempuan ini sering memasukkan pria. Pertanyaannya, kalau sering masukin pria berarti kemungkinan mengalami kondisi psikologis itu lebih kecil. Karena udah terbiasa. Ya, maaf kata, udah terbiasa. Oke? Kemungkinan stresnya berkurang kalau udah jadi kebiasaan. Ya, oke. Sehingga perasaan tegang, nervous, takut itu udah berkurang, perasaan seperti itu berkurang. Nah, kemudian apa yang disangkakan menjadi penyebab gancet ini secara psikologis? Lalu di menit 5 menit 3 detik Umi meyakinkan lagi bahwa akan meninggal. Come on Umi. Umi udah konsul ke dokter belum sih sebelum bikin video ini? Lucu aja. Sebelum bikin skrip itu harus lakukan riset. Supaya apa? Supaya skenarionya sempurna. Ini tidak sempurna, saudara-saudara. Ya, sekarang kalau Pak Lurah manggil Gus Idris, katanya takut meninggal. Pak Lurah ini loh, pengayom masyarakat loh. Ya, kalau takut meninggal tuh biasanya ditelepon siapa? Ambulan duluan, rumah sakit duluan. Karena apa? Ya, karena kalau ada kejadian meninggal saat ditangani di luar medis, itu akan menjadi presiden buruk buat Pak Lurah. Kemudian nih warga kan duduk rame-rame tuh, akhirnya berdiri ngerubutin Pak Lurah sama
Gus Idris sama tim Gio, ya kan? Nggak, gue santai. Gue gregetannya gini. Ketika kita baca nonton sebuah film, teman-teman, kalau kalian terbiasa menonton film, kalian akan melihat banyak kejanggalan, ya. Ya. Nanti Mas Alim, saya akan jelaskan asli atau tidak. Oke. Lalu di menit ke-6 ada yang bilang berbuat zina hukumnya dosa. Saya sepakat. Sepakat. Namun ternyata terjadi keributan di situ. Mau tahu siapa yang bikin ribut? Yang bikin ribut itu si Ryan sama yang baju hitam peci putih. Yang bikin ribut itu orang yang datang timnya Gio, bukan masyarakat. Karena logikanya kalau masyarakat yang bikin ribut pasti Pak Lurah udah manggil polisi. Betul? Ah, ya, bener kan? Halo Ria, halo semua yang baru datang. Kita simak lagi ya. Oke? Lurah dalam video itu settingan juga bukan. Kalau di dalam video ini ternyata lurahnya adalah asli, saya akan sampaikan di akhir acara Mas Salim. Ya, oke? Nah, sebentar. Tenang, tenang saudara-saudaraku, tenang. Oke, lanjut. Pertanyaan Tante Mary di situ, di keriuhan yang tadi itu datang dari tamu. Dari tamu, yaitu timnya Gio. Si Ryan ini loh yang provokator, yang zina gini, dibakar aja, ditimpukin aja, itu dia. Bukan warga. Hati-hati. Ketika kalian melihat ini, seharusnya warga yang marah. Kalau kejadiannya nyata. Kalau kejadiannya nyata, yang marah itu warga setempat, bukan pendatang. Guys, oke. Lanjut ya. Nah, pertanyaan saya ke Ryan, kok malah kamu yang menyarankan main hakim sendiri? Kalau memang kamu sadar bahwa kapasitas kamu sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai kapasitas orang yang diundang, ya kan? Kenapa kamu nggak menyarankan lapor polisi aja? Ini skenario yang buruk untuk edukasi, saudara-saudara. Ini skenario yang buruk untuk edukasi. Sebentar, Bang Ridwan. Oke, lanjut ya. BTW, gue mau nanya, Ryan udah nikah belum? Kalau belum, kenapa ikut masuk kamar, Ryan? Kalau Ryan belum nikah, kenapa Ryan ikut masuk kamar? Tante Mary mau tanya. Boleh dong Tante Mary tanya, penasaran. Iya, ini banyak yang janggal teman-teman. Lanjut, lanjut, lanjut. Lucunya nih Pak Lurah, kalau emang udah tahu kejadian ini sering terjadi di rumahnya si siapa Ratih, namanya Ratih ya, Ratih. Ya, Ratih namanya katanya, ya. Kalau udah sering kejadian ini terjadi dan katanya Pak Lurah sering menasihati secara pribadi, tapi ini ingat, kalimat ini tidak keluar dari Pak Lurah. Kalimat ini keluar dari si baju hitam peci putih. Tamu loh yang ngomong. Tamu yang ngomong kalau Pak Lurah sudah memperingatkan berkali-kali secara pribadi. Pertanyaan gue, kok jatah skripnya yang baju hitam banyak banget ya? Harusnya Pak Lurah dong yang ngomong. Saya sudah memperingatkan berkali-kali secara langsung. Lah kenapa kalimat itu keluar pertama kali dari si yang baju hitam, si tamu ini? Kan ketahuan mereka ngafalin skrip di mobil. Iya, sebenarnya jatahnya Pak Lurah, pokoknya Pak Lurah ngomong begini aja ya Pak Lurah ya. Nanti dibantuin kok sama tim kita, iya. Kesalahannya kalimat itu harus keluar dari Pak Lurah, tapi malah keluar dari timnya Gio. Oh my God. Sebentar, gue minum dulu. Gregetan. Oke. Ya. Kok boleh disaksikan rame-rame kasihan keluarganya? Iya, itulah nanti Bang Ridwan, nanti ku ceritakan. Ini kepentingan konten. Oke, lanjut. Ya. Lalu kalau Pak Lurah ini pengayom masyarakat, harusnya tahu dong akan terjadi apa. Ayo, kalau kejadian kayak gini kan biasanya masa rame-rame. Jadi harusnya nelpon siapa? Nelpon polisi. Nelpon polisi untuk pengamanan. Serius, janggal sekali. Maaf Pak Lurah, maaf Pak Lurah. Janggal. Oke? Tindakan yang layaknya dilakukan tidak Anda lakukan. Ada apa Pak Lurah? Apakah karena skripnya jatahnya cuma segitu sesuai bayaran? Oke, lanjut. Kalau dari mukanya enggak, Bang Cemi. Sudah senior beliau. Cuman baru berakting, kayaknya baru berakting. Makanya kalimatnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Improvisasinya susah. Improvisasinya susah. Oke. Ya, improvisasinya susah. Jadi tidak terbiasa berimprovisasi. Lanjut yang mau jualan somai. Tante Mary lanjut ya.
Ada sebuah kalimat di 6 menit 49 detik. Ditanya, kenapa nggak diusir, Pak Lurah? Itu Pak Lurahnya jawab, katanya, e, saya mengusir tapi takut bapaknya kenapa-napa. Ini bapaknya siapa? Bapaknya si cewek. Kalau ngomongin bapaknya si cewek, perhatikan jenis rumahnya. Rumahnya itu rumah satu petak loh, teman-teman. Begitu masuk belok kanan kamar tidur. Apakah bapaknya tinggal di situ, saudara-saudara? Nampaknya bukan. Nampaknya bukan. Maaf, maaf, maaf. Skenario Anda tidak berimbang. Oke. Halo. Assalamualaikum. Ya, udah dapat transfer. Nggak tahu nih, kita dulu sebentar. Seru dong, seru. Harus seru. Karena saya mempelajari ini dan ketawa. Saya sampai ngetikin semua menit ke menit, itu saya ketawa geli sepanjang saya review video ini. Ya. Sorry tuh saya, gue biasa main sama skrip ya. Dulu suka main ini kan, ngurusin sinetron dari SMP ya. Oke. Lulahnya takut kena corona? Enggak. Itu juga. Perhatikan nggak? Ntar nih, Tante Mary ngomongnya pas di kamar ya. Oke. Ya, oke, lanjut ya. Ingat ya, tidak ada sesiapapun yang berhak mengusir warga. Karena aparat pun tidak punya hak untuk ngusir-ngusir orang dari rumahnya. Tetapi yang teriak-teriak suruh ngusir si Ratih ini adalah Ryan dari Gio dan si baju hitam dari tim Gio. Pertanyaannya kembali lagi, jatah skripmu terlalu banyak, Jenderal. Jatah skripmu terlalu banyak. Ya itu kan harusnya Pak Lurah tahu, yang harus dihubungi itu menghubungi polisi dan rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena kalau ada kematian saat penanganan, lebih aman untuk Pak Lurah kalau yang menangani orang medis. Bukan orang di luar medis, karena prosedurnya kan harusnya begitu. Terlalu beresiko Anda Pak Lurah. Terlalu beresiko. Oke. Tante Mary masih bertanya, ini yang baju hitam peci putih siapa? Ada yang tahu nggak? Baju hitam peci putih ini siapa? Ada yang tahu nggak? Oke ya. Yang pasti talent. Talent nampaknya. Tapi mungkin talent tetap. Kan ada talent tidak tetap, ada talent tetap ya. Nah kalau talent tetap itu kan setiap episode ada. Nah, Tante Mary nggak tahu nih, karena jatah skrip dia banyak. Biasa talent tetap. Kalau jatah skripnya banyak, berarti dia talent tetap. Oke? Lanjut ya guys. Lucunya, si baju hitam yang peci putih ini yang bilang bahwa Pak Lurah sudah negor berkali-kali secara langsung ya. Hello, Anda tamu. Anda tamu dan mengapa informasi itu dari mulut Anda? Tolong ya, tolong. Sutradaranya siapa ini sutradara? Ya, harusnya di-cut gitu kan. Cut. Itu harusnya keluar dari Pak Lurah, bukan kamu. Itu kalau nalar, kalau logik. Masalahnya yang bikin video ini nggak nalar. Maaf ya. Kadang-kadang Tante Mary keceplosan. Tapi gimana? Kesel. Gemes, bukan kesel. Gemes. Oke. Jadi aku ketawa terus boleh ya tadi ya. Tadi sepanjang bikin tuh ketawa terus. Oke. Ya. Yang bodohnya ini. Lucunya mengapa aku nggak kebagusan? Apa sih kebagusan? Oh, paham nih. Saya sutradaranya. Hai Umi, Anda mengaku Anda sutradaranya. Oh itu Bang Semi yang ngaku. Mungkin keceplosan Mbak. Iya. Oke. Digio udah bisa bikin acting seperti itu Tante. Bang Alan, Tante Mary boleh kasih rating. Kalau 1 sampai 10 ratingnya 5. Kalau rating 1 sampai 10, nilainya 5 dari Tante Mary. Jelek. Karena tiap orang yang punya jatah ngomong ini saling mengambil jatah orang. Halo Akila. Ya. Kalimat yang harus keluar dari Pak Lurah malah dikeluarin dari orangnya Gio yang tamu. Kan goblok. Aduh, keceplosan. Iya loh. Pak Lurah sudah menegur berkali-kali secara pribadi loh. Kenapa keluar dari mulutnya Gio? Gio kan baru datang ke situ beberapa menit yang lalu. Aduh, Anda tuh jangan suka serakah sama skrip gitu loh. Pengen nongol di layar. Mau nongol di layar. Biar terkenal gitu. Oh my goodness. Oke, lanjut ya. Oke. Sehingga kalau Pak Lurah nelpon ambulan ya dan mati di ambulan tuh aman buat Pak Lurah. Oh saya nggak boleh bilang ya. Maaf ya Umi. Maaf Umi keceplosan.
bukan terlalu aktif, serakah sama skrip. Jadi kalau kalau serakah sama skrip tuh gini teman-teman, di dalam dunia perfilman ya, kalau orang pengennya terkenal tuh skripnya semua direbut. Mau jadi pemeran utama, tapi sayangnya dia bukan pemeran utama. Jadi skripnya orang diambil sama dia. Harus paham, harus paham. Lanjut ya. Oke. Tante Mary mau tanya, ya kan? Kalau dari cerita yang ini, ada namun nih, kalau ada kematian yang terjadi, habis itu nih, habis mereka datang terus ada kematian, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah menunggu Gus atau menunggu ambulan? Prosedurnya gimana? Masa Pak Lurah nggak punya prosedur, Pak Lurah? Amit, Pak Lurah. Di dalam video ini ya, ini saya ngomong ke Pak Lurah yang ada di video ini loh ya. Saya rasa aparatur pengayom masyarakat akan melakukan menghubungi polisi dan ambulan dulu. Kenapa polisi? Untuk mencegah amukan massa dan ambulan untuk menyelamatkan pasangan ini. Yes, overacting. Iya, overacting, betul. Betul, sepakat. Lanjut dulu, lanjut dulu. Lanjut dulu. Atau minum dulu? Minum dulu? Minum dulu? Minum capek gue. Gila, gue meeting mulu loh. Habis meeting bikin ini langsung siaran loh. Mandi langsung siaran. Lanjut. Akhirnya sampai di menit di mana Umi bilang, Gencet dibiarkan sampai meninggal. Ingat, balik lagi Umi, Anda telah mengulang kalimat ini 2 kali. Ya, halo Mas Agus. Anda telah mengulang kalimat ini 2 kali bahwa gencet bisa bikin meninggal. Saya kembalikan lagi, Anda tolong tanya ke ahli medis, ya, bahwa gencet terjadi karena ada kematian mendadak saat dedek sedang penetrasi. Tolong Anda pahami kesalahan skenario Anda. Oh iya, sendok ya, maaf. Iya, halo Mas Agus, ya. Tante Mary juga mau tanya. Ini si Ryan masih di bawah umur nggak sih? Ada yang tahu? Terima kasih, Kadrun Sejati. Ryan ini masih di bawah umur nggak sih? Ada yang tahu umurnya di berapa? Tante Mary penasaran, serius. Kenapa nanti ada ini? Sebentar. Semua hoax Mbak Mary. Betul, betul. Nanti Tante Mary akan jelaskan ya. Prosedurnya keluarga menghubungi Pak RT dan menghubungi pihak medis, bukan Gus Dobel. Yes, sepakat. Itu prosedurnya yang harus dipegang sama Pak RT, RW, Lurah. Jadi dalam hal ini, video ini sampai di titik ini dulu ya, belum masuk kamar. Udah kelihatan cuma konten. Lanjut. Masyarakat riuh. Nyimak ya, masyarakat riuh. Wah, lucu ya. Malah Pak Lurah yang bilang, saya menyerahkan, silakan deh terserah warga. Mau dihakimi mau apapun terserah warga. Saya mau tanya Pak Lurah, Anda ini pengayom masyarakat, mengapa Anda malah menyarankan untuk menyerahkan kepada masyarakat? Posisi Anda di mana? Apakah Anda sadar apa yang Anda katakan? Skenario Anda sangat-sangat rusak. Ya, sangat-sangat rusak. Ya, dia yang bilang loh, menyerahkan kepada masyarakat, silakan terserah warga. Itu seru banget, ya. Kemudian kok malah Gus juga mengatakan hal yang sama, mau diraja, mau diapakan terserah. Halo Gus, Anda hidup di mana Gus? Di Indonesia apa di mana? Harusnya saran itu tidak keluar dari mulut Anda. Ya, tidaklah, tolonglah pahami. Ada kaidah yang Anda harus jaga. Oh, keceplosan ngomong gitu, Umi. Tolong dikasih tahu, ya. Harusnya ngomong, makanya riset kalau mau bikin film, jangan sembarangan, oke? Terus, terus kenapa jadi Umi yang ribut sama si Ryan sama si baju hitam? Jadi Umi ribut sama Ryan sama si baju hitam. Dan warga nontonin dong guys. Warga itu menonton mereka ribut. Ya. Kenapa jadi tamu yang bikin polemik? Orang tamu diundang suruh menyelesaikan masalah malah yang ribut. Tamunya ketahuan banget dong skenarionya. Aduh Pak Lurah kasihan deh loh. Ya. Udah manggil Gio. Malah Gio-nya ribut sendiri. Aduh acting sekali kalian ini. Acting sekali kalian ini. Ya kan? Oke, Ryan. Ayo Ryan.
disuruh Umi katanya kan. Bunuh aja Ryan, ditarik tuh Ryan kan. Ditarik Ryan, iya kalau kamu bunuh, bunuh aja kata Umi. Aneh ya? Kayaknya cuman untuk bikin seru. RT lurah terlibat maka harus diproses jika ingin tegakkan hukum. Iya Mas Alim, nanti akan saya jelaskan. Akan saya jelaskan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi ini benar-benar acting. Tapi apakah lurahnya asli? Kalau lurahnya asli akan saya jelaskan di belakang Mas Alim. Akan saya kemukakan faktanya di belakang. Oke. Betul Mas Ridwan, mereka manusia bukan hewan. Dan kenapa Umi menarik Ryan mengatakan, ayo Ryan kalau kamu mau bunuh, bunuh. Waduh, 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 waduh. Siapa Anda? Siapa Anda? Terus Pak Lurah diam aja dengar begitu kan? Gak ngerti lurahnya diangkat pakai apa ini? Oke, lanjut. Kemudian Ryan malah ribut sama Pak Lurah. Terus si baju hitam juga ikutan ribut sama Pak Lurah. Kok malah tamu yang menghakimi, bukan warga. Bukan warga yang berteriak-teriak, tetapi tamu yang menghakimi. Tamunya nggak sadar diri. Oke? Ditanya sama Pak Lurah, Umi nanya, jadi Pak Lurah mau gimana? Dijawab sama Pak Lurah. Nih, kalimatnya perhatikan. Keputusan saya karena saya terlanjur memanggil Gus. Terlanjur. Hello? Anda salah menyebut kata. Harusnya karena saya, kan Umi nanya, apakah Pak Lurah membiarkan, gini, Pak Lurah memilih saya sama Gus atau memilih Ryan dan Santri, katanya. Kalau milih saya sama Gus, Ryan dan Santri pulang. Kalau memilih Ryan sama Santri, saya pulang, katanya Umi. Umi atau Gus tuh yang ngomong, ya kan? Terus dijawab sama si Pak Lurah. Keputusan saya karena saya terlanjur memanggil Gus. Harusnya bukan terlanjur yang digunakan, tetapi harusnya karena tujuan saya adalah memanggil Gus, makanya Gus yang boleh masuk. Jadi ini sudah jelas buah karangan. Karangan ini. Pak Lurah salah ngomong. Kejebak di kalimat ini. Jangan Roma salah ngomong. Kalau sutradaranya benar, cut! Ulang! Karena nggak ada sutradara, men. Kagak ada merhatiin skrip. Ini hancurnya di sini. Lanjut ya. Ya. Oke. Kok jadi Ryan sendiri yang rame sama si baju hitam? Kok gegara Ryan ini yang tadinya si Gus menolong orang malah jadi ribut sendiri? Konyol sekali adegan kalian. Konyol ya. Konyol sekali adegan kalian. Kemudian berlanjut Gus masuk ke rumah. Perhatikan teman-teman saat masuk ke rumah. Perhatikan saat masuk ke rumah. Ya. Si cewek nangis, kipas angin mati. Tante Mary salfok sih perhatiin kipas angin gitu ya. Harusnya kalau memang kondisinya begitu biasanya kipas angin nyala. Oke. Lurahnya salah panggil. Yang dipanggil dua sejoli itu. Lanjut dulu. Gue mau ketawa. Oke. Lanjut ya masuk ya. Ini Ryan siapa ya? Tiba-tiba masuk terus mau menginjak pasangan ini. Kayaknya jagoan kali Ryan. Saat masuk, kemudian Ryan berusaha menginjak pasangan ini dengan kakinya dia. Tante Mary punya pertanyaan. Ryan, kamu siapa? Kamu mengajarkan menghakimi massa kah? Kamu tamu, Ryan. Ya. Yang dari tadi duduk di depan itu nungguin kalian datang agak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena bintang tamunya, superstarnya belum datang. Jadi belum boleh acting. Oke? Lanjut. Masuk semua kan ke rumah, ya kan? Pertanyaan Tante Mary itu kan rame tuh udah mulai. Pak Lurah, maaf Pak Lurah. Balik lagi Tante Mary. Kamu nggak mau Pak Lurah untuk mempersiapkan jika ada kemungkinan jelek yang terjadi untuk memanggil polisi? Luar biasa sekali, Anda hebat sekali Pak Lurah menangani ini sendirian tanpa bantuan aparat. Ya, nggak dilakukan loh manggil aparat. Terus kemudian terjadi skenario berulang teman-teman. Ya, si Ryan sama baju hitam tuh nanya, kenapa Pak Ustadz bela pezina? Ya, orang Pak Ustadznya niat nolong kok, ditanyain mulu sama si Ryan sama baju hitam, udah 4 kali. 4 kali dari Ryan 2, dari si baju hitam 2. Pertanyaannya sama, kenapa mau nolongin? Masya Allah, udah dijelasin di awal emang niatnya nolong, ya kan? Nanya lagi, kenapa ditanya lagi? Entah
Kalau kejadian asli berarti ndablek. Tapi ini bukan kejadian asli. Artinya apa? Mereka butuh skrip biar masuk TV, biar masuk frame. Oh, biar masuk frame. Iya. Sister Mary bisa jadi. Saya dulu pemain film, Makila. Saya udah berfilm. Saya dari SMP main teater. Jadi udah biasa bahas-bahas begini, plot-plot ini udah biasa, ya. Oke, lanjut. Ya. Kenapa Ryan mengulang-ulang kalimat yang sama nanya ke Ustadz, tujuannya apa? Kok mau belain pezina? Ini buat durasi kah? Buat bikin klimaks kah? Oh. Ryan, Anda ingin sekali masuk ke layar, ya kan? Tante Mary juga mau nanya, ada nggak anak di bawah umur ikut masuk? Logikanya kalau emang niatnya nolongin hanya pihak yang berkepentingan, Ustadz, Gus Idris, Umi, sama Ustadz yang satu lagi sama Pak Lurah, sama Pak RT. Cuma 6 orang yang boleh masuk. Yang lain nggak boleh. Itu semua masuk. Artinya apa? Demi apa? Kepentingan konten. Kalau secara logika nggak masuk akal. Harusnya Pak Lurah melindungi warganya, mencegah warganya dipermalukan. Iya, nonton rame-rame itu apa kata dunia, betul. Ini konten semata. Ya, kepentingan konten. Kemudian, perhatikan, Pak Lurah tuh berdirinya di belakang Ryan loh, guys. Pak Lurah berdiri di belakang Ryan, lucu loh. Yang ngundang Pak Lurah, kudune, harusnya Pak Lurah di depan, Gus Idris, Umi, Ustadz, baru tuh santri, baru warga. Ini Pak Lurah tuh jadi abis Gus, dan Ryan, baru Pak Lurah. Kan konyol. Yang punya tempat kok dirinya di belakang. Kenapa? Karena jatahnya Ryan untuk ngomongin skrip. Ya. Karena jatahnya Ryan ngomong skrip yang tadi. Kemudian si Ryan ngomong, potong aja burungnya, potong aja burungnya. Potong-potong emangnya ayam. Siapa loh? Nyuruh potong-potong. Pak Lurah juga bukan yang ngediemin lagi. Sebel banget gua nontonnya. Skenario bapuk beneran. Oke guys, masuk ke dalam frame, berbelok ke pasangan. Berdua, ditutupin selimut. Apakah di kasur ini adegan porno aksi? Apakah adegan ini porno aksi? Dengan ditutupin selimut? Ayo. Apakah porno aksi dengan ditutupin selimut? Kalau mau ngomongin porno aksi, kurang tepat karena ditutupin selimut. Tetapi secara visualisasi, kita bisa memprediksi apa yang terjadi. Dan itu tidak di-blur, dari pundak itu tidak di-blur kan. Ya. Nah, ini masih pro dan kontra masih banyak di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap ini tidak porno aksi. Sebagian masyarakat menganggap ini porno aksi. Pertanyaannya, berapa banyak yang menganggap ini porno aksi? Ya kan? Itu nanti kita bahas. Lalu, karena visualnya bisa mendeskripsikan apa yang terjadi di balik selimut, ya, kita bisa membayangkan yang terjadi di balik selimut walaupun nggak kelihatan. Dan ini nggak di-blur. Ingat, adat ketimuran kita menentang tayangan ini pasti ramai. Ya, pasti ramai. Oke. Ya, kalau dipotong burungnya kan mati. Berarti yang nyuruh motong ini akan jadi kena pasal. Serius gitu ya, konyol. Ini konyol. Sebuah skenario bodoh menurut saya. Oke. Kemudian Rati nggak ada air mata. Rati bayarannya cuma 300.000 kali ya. Sampai nggak maksimal gitu nangisnya. Rati bayarannya mungkin terlalu murah sehingga nangisnya nggak pakai air mata. Anda kurang menjiwai. Oke? Yang konyol, mau tahu? Ingat, tim Gio nggak ada yang pakai masker. Pak Lurah pun pakai masker ditaruh ke bawah. Artinya apa? Pengen kelihatan muka, guys. Padahal kalian tahu kan, sekarang wajib pakai masker di tempat umum kan, bahkan berkerumun. Karena mau kelihatan mukanya. Aduh, mau masuk TV. Mau masuk TV. Jadi maskernya diturunin. Ya kan? Lanjut ya. Si baju hitam masih memprovokasi ya. Karena banyak banget jatah skripnya, sehingga kapan ngobatinnya? Tante Mary bertanya gini, gila gue dari tadi nonton kagak ngobat-ngobatin, ini kapan ini ngobatinnya? Gitu. Malah di sini, oke,
Di titik itu teman-teman nonton, tiba-tiba warga nggak ada di ruangan. Kagak ada adegan, tolong dong tidak berkepentingan silakan keluar, nggak ada adegan itu. Nggak ada. Ya, tiba-tiba warga nggak ada, cuma tim Gio doang sama Pak Lurah. Pak RT aja kagak ada, men. Pak RT-nya kagak ada. Pertanyaannya Pak RT-nya bayarannya 100.000 kali, jadi nggak perlu masuk. Kali loh ya, menurut Tante Mary loh ya. Oke, lanjut. Jelas ini kepentingan konten ya teman-teman ya. Nah, kalau niat awal yang ngobatin dan bukan untuk konten, pasti yang masuk ke dalam hanya yang berkepentingan. Dan tidak berantem di depan dan di kamar, tapi segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan. Ya, matanya kasih bawang merah, nggak usah kasih bawang merah, obat tetes mata aja. Jadi ada yang standby di situ untuk nyiapin properti, terus gitu. Aduh, dunia film mah, aduh, gitu dah. Oke, lanjut. Rati dan Ari ya akhirnya diobati di menit ke-39. Jadi Rati dan Ari menunggu 39 menit, guys. Ya. Dan ternyata di menit ke-42 pengobatan selesai. Jadi gini, pengobatannya 3 menit, nunggunya 39 menit. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ngobatinnya 3 menit, nungguin diobatinnya 39 menit. Di 39 menitnya dia berantem. Itu lagi skripnya diulang-ulang, ulang udah kayak kaset kusut. Oke. Kenapa harus namanya Ari? Mungkin nama lo Mister E. Nggak tahu. Gak sama namanya Ari di sini, lo tanya jangan nama gue, sama yang bikin skrip. Oke. Sebentar. Tante Mary keringetan, boleh minum dulu. Pertanyaannya apa yang diobatin si Idris? Ya kan diselawatin tuh kan ya, didoain kan katanya. Gue minum dulu guys. Gue mau ketawa, sumpah. Ini kalau Tante Mary punya jempol 10, begini jempol gue. Oke, lanjut ya. Teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman. Ini yang menyakitkan. Tante Mary akan membukakan bagian yang paling menyakitkan untuk kalian. Apakah kalian bersiap? Guys, Tante Mary akan membukakan bagian paling menyakitkan untuk kalian penonton. Apakah kalian siap mendengar? Apakah kalian siap mendengar bagian paling menyakitkan ini? Siap ya? Oke. Tidak semua orang Indonesia memahami bahasa Inggris, sehingga Tante Mary akan menjelaskan kata demi kata maksud dari disclaimer. Ya, nggak siap. Iya, lu yang bikin kan Umi Racing, lu yang bikin skenario. Oke. Disclaimer, dikatakan di dalam deskripsi. The material in this video has been created for educational and entertainment purpose only. Materi yang ada di video ini dibuat untuk edukasi dan entertainment, tujuan edukasi dan entertainment saja. Lalu, titik. This story is just a fictional one that was proposed in a visual form. Cerita ini hanya karangan saja yang diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Karangan, bukan real. Karangan, bukan real. Okay? If there is a similarity in the names of character, places of events or stories, it is simply coincidence and there is no element of intent. Jika ada kesamaan dalam penyebutan nama dari karakter, tempat, atau kejadian, atau cerita, itu hanya ketidaksengajaan dan tidak ada tujuan yang dimaksudkan. Every print on an electronic media must include the link and or name of the Gus Idris official channel in each container which will be used for copyright. Sudah jelas ini karangan. Ini fiksi. Ini cerita buatan. Kenapa? Karena adegan demi adegan tidak menunjukkan
Kepatutan. Halo Pak D. Tidak menunjukkan kepatutan. Skenario tidak menunjukkan kepatutan terhadap standar operational prosedur, bahkan Pak Lurahnya. Oke. Tante Mary lanjut. Setelah kita bahas disclaimer, ya, kita tahu di sini bahwa cerita ini hanya karangan. Ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya akan timbul, teman-teman. Apakah Gus Idris akan jatuh karena video ini? Apakah Gus Idris akan jatuh karena video ini? Apakah ada pasal pidana yang bisa dikenakan? Ada yang berani jawab? Sama-sama Pak De. Sebentar Dian Kurosawa akan saya jelaskan tentang bad education-nya seperti apa. Kemudian, oh ada hamba, ada sayang ada. Kalau gancet gimana ngelepasinnya? Kalau gancet itu mesti dibawa ke rumah sakit yang ada dokter anestesi sehingga dia disuntik anestesi dan dia lemas tidur baru bisa ditarik. Bukan ditarik secara paksa. Ya. Ya. Oke. Tidak bisa jawab. Yang jelas hoax. Ya, bukan hoax. Jadi gini teman-teman, bedakan antara fiksi dengan hoax. Hoax itu kan berita bohong. Nah, hoax itu adalah berita bohong yang digembar-gemborkan. Ini adalah cerita fiksi, konten fiksi. Bukan hoax, konten fiksi itu bukan hoax. Konten karangan. Bedakan dulu, bedakan. Hoax itu berita bohong. Ini fiksi. Beda, cerita fiksi, cerita karangan. Cerita karangan itu bukan berita bohong, film. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Apakah Gus Idris akan jatuh karena video ini? Prediksi saya tidak. Gus Idris tidak akan jatuh karena film ini, video ini, karena nggak ada pasal pidana. Ya, karena nggak ada pasal pidana yang bisa dikenakan untuk video ini. Namun, ada namun, hati-hati. Sebelum namun, iklan dulu. Agar Anda awet muda dan awet gila seperti saya, minumlah air setiap hari. Nggak akan kena pasal. Nggak akan kena pasal. Nggak ada pidananya di situ. Sebentar, Musafir, tenang, sabar Musafir. Tar dulu, atu-atu kalau mau ngomong. Pening gue ketawa dari tadi nonton ini, sumpah. Tidak kena pasal, nggak ada pasal pidana di sini. Tapi akan makan korban, akan makan korban. Akan makan korban, tenang nih. Atu-atu dong, kalian jangan, buru-buru tuh nggak enak guys, pelan-pelan, nikmati saja. Pelan-pelan dong, nikmati saja. Selama itu dampak menimbulkan keresahan masyarakat harusnya bisa dibawa ke ranah hukum. Sebentar, ya diam sebentar dulu. Bukan awet gila lagi, saya tiap hari gila ya. Oke guys, nih ya. Karena tidak ada pasal pidana yang bisa dikenakan, namun ada adat ketimuran yang dijunjung tinggi, maka sanksi sosial bisa saja berlaku dan akhirnya menjatuhkan nama baik beliau, ya, nama baik beliau. Dan saat ini video ini viral. Oleh karenanya akan ada kemungkinan korban yang lain yang pernah menjadi korban beliau akan mengambil momentum ini untuk naik. Ya, korban lain akan muncul untuk mengambil momentum ini dan beliau kemungkinan akan terkena pasal lain yaitu yang dari para korban yang bermunculan. Paham? Video ini nggak kena pidana, tapi akan makan korban. Korbannya siapa? Pak Lurah. Pak Lurah. Korbannya Pak Lurah. Karena di situ Pak Lurah yang nelpon dan Pak Lurah yang mengizinkan untuk diupload. Kalau itu lurahnya beneran lurah ya, Pak Lurah beneran ya, bukan talent ya. Misal kelurahan apa, itu pasti kena. Kalau diselidikin pasti kena. Kalau misal masyarakat rame nih kontra, turunkan video ini gini gitu. Terus kemudian aparat bertindak, menyelidiki siapa pemerannya, ketahuan itu lurah beneran, lurahnya kena. Karena kalimat itu. Karena kalimat Pak Lurah yang nelpon minta tolong, bukan yang nelpon polisi sama ambulan, kemudian Pak Lurah yang mengizinkan untuk diupload. Itu. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Oke. Ini Tante Mary bukain dari sisi yang ini. Artinya
bukan dari sisi agama. Tante Mary nggak perlu bukan sisi agama karena ini konteksnya ke hukum ada apa enggak. Oke. Kemudian artinya apa? Dia akan jatuh oleh korban yang akan bermunculan karena dia viral namanya naik daun. Korban akhirnya berani berbicara dan ketika korban berbicara didengar gitu. Oke. Dan ingat nih, korban sesungguhnya jika sanksi sosial terjadi ini selain Pak Lurah yang kalau Pak Lurahnya beneran kemudian dicopot, hati-hati masyarakat juga jadi korban. Masyarakat juga akan jadi korban. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Sore, Tengku. Jangan ganggu saya, Mbah. Yo, hai Silek. Kalau disclaimer fiksi berarti semuanya fiksi dong Tante, including Pak Lurah. Bisa jadi. Betul. Kalau ternyata Pak Lurahnya juga fiksi, ya sudah, nggak ada pasal yang bisa dikenain. Nggak ada pasal, Dian. Nggak ada pasal. Di video itu ada simbol-simbol agama yang dinistakan. Nah, ini harus yang bergerak adalah komunitas agama, Pak D. Harus komunitas agama yang bergerak. Oke, ada pertanyaan? Lanjut, ada pertanyaan. Hai Silek. Gak pandai aku pelan-pelan Tante. Iya Tante pelan-pelan. Samsudin, saya nggak bisa jawab. Saya nggak perlu jawab gitu karena saya ngebahas konten. Bukan ngebahas begituan. Silakan yang ada pertanyaan. Silakan yang ada pertanyaan. Seru kan? Ternyata kalian bisa melihat sebuah ketimpangan skrip. Salam sejahtera juga Mas Ranggas. Ketimpangan sebuah skrip. Artinya yang harus bergerak adalah komunitas-komunitas yang di agama. Untuk itulah LBHGP Ansor akan melaporkan video ini. Silakan. Langkah yang tepat Pak D, sehingga akhirnya korban bermunculan. Kalau itu dilakukan, kemungkinan besar korban-korban yang tadinya diam akan bergerak naik. Apakah itu yang kalian inginkan? Bukankah begitu? Saya bisa membaca keinginan kalian. Teman-teman, sampai detik ini Tante Mary masih netral. Sampai detik ini dan selamanya Tante Mary masih netral. Ya, Tante Mary nggak mihak sana, nggak mihak sini, tengah-tengah. Apa yang bisa dibantu, ayo kita bantu. Benar, untuk video Gus Idris settingan sangat lama dibawa ke ranah hukum betul karena tembang disclaimer yes dan pengakuan Gus Idris sendiri bahwa itu settingan iya kecuali pelaporan penipuan. Penipuan dari korban, bukan penipuan video, oke? Semoga pengikut atau netizen harus sadar siapa. Iya. Artinya gini nih teman-teman, ada banyak kasus tentang orang-orang yang akhirnya terjerat karena kasus yang lain, bukan kasus yang bikin dia viral. Gitu. I have question Tante, bagaimana cara jadi pribadi semenyenangkan dirimu? Gak tahu aku. Dian ini dari lahir saya begini. Gimana caranya agar tidak gancet? Mana gue tahu Samsudin, lu tanya main bikin video. Jangan nanya sama gue. Ada WN prasasti antara Idris dengan pihak NU karena telah ada perjanjian. Nah, kalau udah ada MOU dan ada salah satu pihak yang melanggar, silakan dituntut secara hukum. Sama sore Audia. Netral tapi dihantam, iya gue nggak ngerti orang gue sampai detik ini netral kok. Banyak kok gue yang berseberangan sama Gus juga. Beberapa pendapat ada berseberangan tapi ya sudah nggak apa-apa toh, ya kan? Yang namanya beda pendapat kan biasa gitu. Yudo ada kapasitas untuk melaporkan ke Polri Malang. Iya, kalau ada, bukan masalah ada kapasitas, ini tentang komunitas yang merasa ada pelanggaran wan prestasi. Nasionalis aja. Iya, aku mah di tengah-tengah dari dulu sampai sekarang. Ada yang mau dibantu, misalnya ada masalah nih dari pihak seberang pun minta bantuan nggak apa-apa. Pihak sini mau minta bantuan, bukain dong Mbak Mary konsep hukumnya sosial budaya, boleh. Jadi kalau saya lagi ngobrol sama yang dilawan, ya bukan berarti saya bela lawan, gitu, ya kan? Dan bahkan kalau teman-teman perhatiin di video Tante Mary yang keberapa pertama kali ya sama beliau itu ada omongan dari beliau loh. Tante Mary, Mbak Mer, undang dong pihak lawan biar adil, gitu kan? Nah, berarti pihak-pihak lawan yang berseberangan kalau diundang di Tante Mary harusnya nggak masalah dong. Ada videonya, kalian search deh. Kayaknya video pertama deh. Iya, saya cuek. Saya cuek kok. Konsepnya gini teman-teman, saya tidak merasa melakukan kesalahan.
Saya tidak merasa melakukan kesalahan, tidak pernah menghina orang, tidak pernah gosipin orang, nggak pernah ngomongin orang di belakang, di depan juga enggak. Di depan layar enggak ada kejelekan orang yang kubuka. Aku tidak mau ikut campur, itu aja. Karena apa? Suatu saat kita akan bertemu kok, ya kan? Menjadi pelajaran untuk teman-teman kreator dalam membuat konten. Betul sih, saya tantang Gio dan kawan bikin film beneran, bukan film abal-abal. Arif, oh Mas Arif ya ini. Eh Gini sih, Mas Arif, secara logika kapasitas mereka untuk bikin skenario belum mapan. Mereka harus mengambil seorang script writer, ya, script writer yang bisa menerjemahkan sebuah cerita ke dalam script, ya. Samsudin, lo tanya sama yang bikin film, gue cuma nge-review. Anda salah, Anda berobat panu ke dokter hewan, Samsudin, kalau Anda bertanya itu pada saya, oke? Okay? Kalau buat film beneran saya aja mau, iya. Jangan kan nasionalis netral diserang, urus negara PBB aja netral luar biasa, minta ampun masih diserang. Ya, itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa kita hindari, bahwa selurus apapun kita pasti ada yang nggak suka. Itu aja sih. Tapi memang waktu yang akan berbicara. Saya yakin ini kesalahpahaman. Ya kalau mau terus nyerang, kembalikan lagi, berarti apa ya? Kok kayak anak kecil gitu ya? Uh, Samsudin pengen tahu arti ganjet, silakan nikah. Jarang yang nikah yang ganjet, biasanya bukan yang nikah. Gitu. Ada pertanyaan lain? Mary, apakah kamu bersekongkol dengan Umi Firman? Kenal aja kagak. Coba tanya hatimu. Udah gue jawab. Iya. Kalau tidak percaya kamu munafik. Ini ngomongin siapa, Ridwan? Pelangi itu indah, nyanyiin tante. Yang mana lagu? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Itu. Gitu ya. Artinya gini. Aku dukung Talamit. Dukung cintanya Talamit yang mental terus, Pak D. Pak D mendukung cintanya Talamit yang mental terus. Iya. Sebentar. Ngakak lihat halur Anda gacor sekali dengan tulisan, tapi kenapa tak mau naik saya undang Sima, kok nggak muncul sampai detik ini? Wah, nggak ngerti. Bagaimana cara ngurus prakerja? Masuk di aplikasinya, Mas Cah, bagus. Tapi memang nggak gampang serius. Saya 7 kali mental, sampai detik ini saya nggak bisa masuk. Teman saya pada dapat, saya nggak dapat. Ada usia yang masuk kategori didahulukan nampaknya. Oke. Bentar. Saking netral nggak bisa berbuat banyak, iya. Malam live ya, Bang tanda tanya. Pade jangan merayu. Tadi dulu, aduh gila cepet banget sih orangnya. Pernah orang apaan, Ridwan? Nggak ngerti Ridwan bahasanya. Mm-mm. Belum minum madu, talamit introspeksi ya Tuhan. Warna-warna dalam warna-warna dalam apa? Sebentar dong, kecepatan kan? Warna-warna dalam kehidupan, iya. Eh uh, Gus masih amatir bikin video, betul. Betul, ngeditnya masih amatir, belajar After Effects apa Cinema 3D biar berkelas. Dia gini ngakak aku cerita bahwa dia mau bikin konsep ini, video ini amatiran, serius. Konsepnya beliau, video ini harus amatiran supaya tidak dikira video fiksi. Jadi kisah nyata. Jadi makin amatir makin nyata. Itu targetnya dia. Paham ya? Makin amatir itu makin nyata targetnya dia. Oke. Adik saya dapat, saya enggak. Iya, Cah, bagus, itu prakerja begitu, tidak nggak dapat, nggak semata-mata semua dapat. Disclaimer itu harusnya berbahasa Indonesia. Oke, aku menanggapi pertanyaan sebentar ya, sebentar teman-teman. Disclaimer itu harusnya bahasa Indonesia, tidak, saya sampaikan tidak ada peraturan yang menyatakan itu, ya. Itu kemauan kita, kemauan kita sebagai warga. Oke, so kalau kamu bilang disclaimer itu harusnya bahasa Indonesia, kembali lagi, kalau ada kalimat-kalimat bahasa Inggris, silakan kalian copy, paste, taruh di Google Translate untuk cari tahu. Tapi tidak ada kewajiban atau peraturan yang mewajibkan harus berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia. Oke. Kedua, penjelasan tertulis di dalam awal video bahwa itu semuanya adalah fiksi. Yes, itu yang dia skip. Ini Tante Mary pernah bahas bersama Wenda Tamtomo. Wenda Tamtomo itu teman Tante Mary yang menjadi casting director film-film terkenal seperti apa tuh yang kemarin
Yang cantik itu loh, Talam itu bilang, ih cantik. Dono Kasino Indro, Warkop DKI. Nah, dia cerita bahwa ada kewajiban moral untuk mencantumkan di awal. Bahwa cerita ini adalah fiksi. Ada kewajiban moral. Ingat, kewajiban moral berarti bukan peraturan. Cuman wajib secara moral. Paham ya Dian ya? Oke. Ketiga, penjelasan tertulis di akhir video sisi baik dan buruk dari konten tersebut. Itu tidak dimasukkan. Tante Mary balikin lagi, dia mau bikin film ini seamatir mungkin supaya dikira real. Paham ya? Kalau yang tiga ini dimasukin, yang Dian ngomong ini dimasukin, itu jadi fiksi. Kelihatan fiksi ya? Tidak menggusur, tidak menggiring ke arah real. Jadi tiga ini akan dihilangkan untuk membuat penonton sadar itu real. Menyangka itu real, bukan sadar. Menyangka itu real. Itu Dian. Udah sampaikan. Gitu. Wes mangan le. Tante Mary kayaknya berat sedikit 4 kilo. Berat sedikit 4 kilo. Berarti ke Idris boleh dikurangin dikit tante biar tante benar-benar. Saya di tengah. Kata siapa saya bela Idris? Ada dari mulut saya bilang saya bela Idris. Sampai detik ini. Tanggung jawab Musafir ngomong begitu. Sampai detik ini saya nggak pernah bela Idris. Lihat video saya nggak ada saya bela siapapun. Saya di tengah. Waalaikumsalam pejuang kebenaran. Iya. Nggak ada saya bela siapapun. Ntar malam live. Nanti malam jam 20 bersama Kemenkumham kita bahas kekerasan dalam rumah tangga. Yang keras-keras itu seperti apa? Salah. Oke. Aduh. Wes Papua hadir. Ya bentar. Ih kalian cepet banget ketiknya. Tante Mary matanya sampai siwer. Bentar ya sayang. Sayang aku. Iya, Pak D. Gini loh Pak D. Contoh, saya misalnya mau bikin film seakan-akan nyata. Ya, ini menanggapi Pak D ya. Saya akan hilangkan tiga itu. Supaya kelihatan amatir. Kalau makin amatir video, makin nyata Pak D. Betul nggak? Makin tampak amatir ya sebuah video, akan membuat penonton makin sadar ini nyata. Makin merasa ini nyata. Padahal itu nggak nyata. Makin rapi, makin kelihatan kayak film-film Hollywood, makin dikira fiksi. Cie, fakta rahasia. Apa itu fakta rahasia? Bentar. That's why Mbak Dian tadi kan saya bilang ini edukasi yang apa ya, menyebalkan buat saya. Nontonnya jadi gimana gitu. Pertanyaan saya buat The Idris, edukasinya apa? Edukasinya untuk branding nama dia. Saya bisa nyembuhin gancet loh. Kan itu yang mau dijual, branding nama. Gimana sih kalian? Jadi kalau besok ada yang ganjat, telepon Gus Idris. Umi gimana Umi? Masa nggak paham? Brandingnya di situ. Cepet banget sih komennya. Bentar, Tante Mary ke skip. Oke. Kode etik video fiksi harusnya ada kredit title. Disclaimer sudah mewakili Mas Arif. Makanya tadi pertanyaan Mbak Dian 3 tadi itu, ya, disclaimer sudah mewakili. Sudah mewakili. Ya. Ini pernah Tante Mary bahas di video dengan Mbak Wenda. Pernah Tante Mary bahas. Ya, kalau disclaimer sudah ada, nggak apa-apa. Yang menjadi masalah kan tidak ada disclaimer, tidak ada di awal video. Tapi ini sudah mewakili. Ya, betul. Ini betul yang disampaikan oleh Tirsofsan. Betul. Tidak ada peraturan yang mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian teriak harus bahasa Indonesia, harus bahasa Indonesia, kagak ada peraturannya, men. Ya. Jadi jangan salah ya guys ya. Ini bukan Tante Mary bela sono, emang kenyataannya begini. Mau gimana? Jadi kalian teriak-teriak sama Tante Mary bilang berat sebelah, enggak. Kenyataannya begini. Terus terang saya penasaran dengan jumlah satiris. Apakah ada yang tahu? Oke, Cah Bagus nonton video berita iNews. Di situ ada menyampaikan bahwa di sana itu adanya padepokan pengobatan. Cah Bagus nonton videonya iNews. Itu ada yang bukain fakta. Udah disamperin sama NU dan di sana ternyata katanya padepokan pengobatan. Tante Mary kedip-kedip dulu boleh? Tante Mary sedang memberikan tanda bahwa ulala. Lanjut. Mbak Mary semangat always.
Ih, Musafir kamu jahat ngomong begini. Heeh. Apa sih? Ini kenapa ini? Ini kayak ada yang kebakaran sendiri nih. Kita bahas apa, dia bahas apa ya kan? Heeh. Iya, bukan membela yang benar, membela kebenaran. Masih like, masih like. Pahami membela yang benar dan membela kebenaran. Beda ya? Beda apa sama? Saya baru 3 SMP tapi nggak pernah, Masya Allah. Heeh. Ya, betul. Media internasional. Betul. Tidak ada yang mewajibkan bahasa Indonesia. Itu kenyataan yang kita harus terima. Ini adalah kenyataan yang kita harus terima ya. I see that, Diane. I see that. Mm-mm. I see that. Oh, cowok. Oh, lu cowok. Abis nama lu. Nama lu udah Jepang, namanya Diane lagi. Oh, oh. Oh, jadi ini cowok ya, guys. Ini cowok ya. Jangan jangan jatuh cinta ya pada dia ya. Apa musafir yang mana nggak betul-betul di tengah? Apa? Coba ngomong. Sini lo ngomong. Apa yang nggak benar-benar di tengah? Orang kenyataannya, ya, kenyataannya. Kalau kamu mau tanya, Tante Mary benar di tengah apa enggak, udah tak bukain tentang pengumpulan dana pesantrennya harus seperti apa, penggunaan uangnya harus seperti apa. Tante Mary udah bikinin apa aduan kontennya buat kalian, nonton dulu dari Juni, makanya Musafir. Jadi kalau mau ngaduin konten beliau, udah ada tuh di bawah. Dibilang nggak bener-bener pas di tengah tuh gimana? Ya nyediain cuma Tante Mary kok konten begitu. Terus kemudian udah nyediain juga apa eh, petisinya. Tante Mary yang bikin petisinya loh. Sama beberapa netizen di sini loh. Kalau aku nggak bener-bener di tengah, nggak mungkin aku bikinin petisi. Emang nulis petisi dikira gampang? 2 bulan kita nulis. Kalian tidak melihat yang saya kerjakan di belakang layar karena kalian tidak tahu. Gitu loh. Tante Mary nggak berat sebelah tapi berat badan. Udah turun 4 kilo Pak De. Turun 4 kilo aku. Lumayan, lumayan. Heeh. Saya ngambek kan Tante Mary bela disclaimer. Ya Umi, maaf Umi. Kenyataannya emang disclaimer begono. Saya tidak bisa bantu Umi. Saya tidak bisa menyenangkan Umi. Karena itulah yang terjadi. Alibi apapun sah-sah aja. Tadi dulu tuh jam lagi nih. Alibi apapun sah-sah aja. Ya silakan. Tapi kan gue bukain di tengah. Ya kan? Lu tau lah gue bomis. Apa yang gue bukain di tengah. Ya kan? Nah, ini yang tadi gue bilang, Bomis. Jadi dari video ini, dia nggak bisa jatuh. Tetapi akan ada efek berikutnya yang membuat dia menjadi sasaran untuk dijatuhkan. Dan kapan jatuhnya, dia harus bersiap. Paham ya, Bomis? Video ini nggak bisa bikin dia jatuh, tidak ada unsur pidana. Tetapi menjadi sebuah trigger atau efek dan memiliki efek samping yang kemudian misalnya saja korban-korbannya bermunculan. Ya, lagunya gitu Mbak Mary membela yang benar. Hmm. Oke, bentar. Ih, mata gue kok kayak ini ya. Iya. Aduh, duh, duh. Yuk tanda tangani petisi. Iya, tanda tangani petisi. Jadi kalau dibilang Tante Mary belah sebelah, lah yang bikin petisi aja gue. Bagaimana? Yang bikin petisi untuk jatuhin, bukan jatuhin, untuk nurunin konten-konten begitu siapa? Tante Mary. Kurang apa gue? Kurang apa? Mesti gimana lagi aneh? Iya, Cah Bagus cek di video iNews. Nonton aja beritanya. Itu dibukain kok ya. Oke. Mm-mm. Yuk tanda tangani petisi untuk di Indonesia bahasa kita daku bahasa Indonesia Sumpah Pemuda. Ya iya, karena bahasa Inggris waktu itu belum masuk kali. Mm-mm. Gue gorgeous and hot. Oh, gue kompor hot. Makasih. Uh-uh. Aduh, 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 aduh. Bukan harus bahasa Indonesia, tapi majority orang Indonesia tak paham bahasa bule itu celah Gus Iblis untuk lawan di court. Tak de. Siapa nama dia? Ini manggilnya siapa? Abang, ayo bagi tahu you. There is no regulation in Indonesia. Regulation. I'm saying regulation. It's not about what you want, what I want. Ya. We will we will follow the rules, we will follow the law. So there is no law that mentioning that they need to use Indonesian as a disclaimer. No. So if you want to angry at me, you make it wrong. Ya. There is no rules about it. Please understand ya. This is not about saya berat sebelah, tak ada. Saya nak bagi tahu you bahwa memang pada dasarnya tak ada yang menyatakan itu harus menggunakan bahasa Indonesia.
So kalau you mau buat itu jadi bahasa Indonesia, you bikinlah petisi lagi baru satu. Tengok macam mana government boleh make the regulation for making disclaimer as Indonesian. Ya, video itu melanggar tante. Ya iya kan lo yang bikin Umi Racing. Ya kan, Capi aku datang telat lo Capi. Sudah gancet berobat ke sana diganjeti Umi Mbak. Waduh, gua nggak tahu loh Samsudin. Gua nggak tahu itu. Maaf, maaf ya. Gua nggak bisa jawab. Jangan nangis Mbak Mary. Kagak nangis gua Talamit. Gua merasa gini. Sejak Juni gue membantu ini untuk kalian bisa memahami yang gue bukakan adalah peraturan regulasi untuk kalian bisa berpikir lebih jernih. Jadi cuma bisa itu gue bantu kalian. Serius. Ya, sampai sekarang gue bukan video ini dari perspektif gue untuk membuat kalian sadar bahwa ini loh yang terjadi gitu. Jadi nggak ada berat sebelah. So far gue masih di tengah. Kurang apa Tante Mary? Kurang asin. Kurang cepat lo kelamaan datang. Penjelasannya keren dan memang begitu adanya. Lanjut Tante, heran masih ada bocah yang nuduh berat sebelah. Iya, gue nggak berat sebelah, netral. Kalau udah, iya nggak apa-apa Musafir. Jadi Musafir kalau kamu tengoklah dari Juni. Saya punya video itu helping kalian. Tak ada saya berat sebelah, nggak ada. I'm helping you guys. Suka tak suka itu yang saya lakukan. Jadi kalaupun pada akhirnya saya duduk dengan satu meja dengan orang berseberangan dengan kalian, itu hak saya. Bukan berarti saya berat sebelah, enggak, hak saya. Ya, tengok rumahku, istanaku, kau tengok, itulah what I mean. Apa yang saya cakap, apa yang saya mau. Ya, enggak ya, teman-teman mungkin salah paham aja sih. Don koyak ya, tak ada koyak, tenang je, tak apa. Monggo Pak De, bahasa planetnya, bahasa Melayu. Petisi ke petition, petisi to government lah. Nah, saya sudah ada buat satu petition untuk government doing tutup itu punya konten. Tapi you baru isi 200 saja. Ya, yang tengok petition ini 11.000 tapi yang baru isi 200 saja. You boleh tengok saya berjuang untuk make you people isi petisi. Yang bawah ada yang nggak paham tante. Iya, orang baru yang ini apa keburu salah paham ya. Keburu salah untuk teman-teman yang udah nonton saya pasti tahu lah saya seperti apa dari dulu. Kan nggak berubah. Nggak ada saya musuhin siapapun, ngomongin siapapun nggak ada. Nggak pernah ada niat seperti itu. Disclaimer pakai bahasa apapun terserah dia enggak. Yang pasti bahasa standar internasional adalah Inggris. Itu yang paling memenuhi syarat. Persahabatan dalam kebenaran, betul. Persahabatan dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran. Iya, itu yang saya mau. Betul, sepakat. Sepakat. So, teman-teman, aku happy banget kalian hari ini hadir dan kalian menonton tayangan ini karena ini adalah sebuah pemikiran saya tentang betapa lucunya skenario ini dibuat dan betapa lucunya edukasi yang katanya edukasi tetapi menimbulkan polemik. Seharusnya edukasi tidak pernah menimbulkan polemik, ya. Seharusnya edukasi tidak menimbulkan polemik. Ketika ini menimbulkan polemik berarti edukasinya kurang pas, ya. Edukasinya kurang pas, iya. Tapi kembali lagi, kalian semua sahabat saya, kalian semua teman saya, kalau memang ada yang bisa saya bantu, ngomong aja di komen, saya bantu untuk bikinkan kontennya. Dan tetap kita harus bersatu melawan pembodohan, ya, melawan pembodohan nih, ya. Jadi kalau dibodoh-bodohin, diadu domba, jangan mau, ya. Artinya apa? Berdiri sendiri dengan integritas sendiri-sendiri. Saya dengan Bomis nggak ada masalah, mungkin Bomis dengan orang lain bermasalah. Terus ketika saya tegur sapa Bomis, pada bilang, ih Mbak Mary ikut-ikutan berteman sama Bomis. Emang kenapa Bomis nggak bikin salah sama gue? Kenapa gue harus musuhin Bomis seperti lu musuhin Bomis? Itu kan ketidaksukaan lo sama Bomis, bukan urusan gue, ya kan? I always stay for your podcast, Miss. Ya, yeah, thank you Jasmine. Jasmine, saya tunggu Instagram, DM di Instagram. Atau saya bisa minta nomor Jasmine lewat Talamit. Tadi kan Talamit sempat sebut nomornya ya. Nih, dinding kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Teman-teman, dinding kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Please deh ya. Jangan bermusuhan. Cukup saling menghargai aja pendapat dia, terima pendapat dia. Kayak tadi Tante Mary di sini bilang disclaimer bahasa Inggris boleh. Boleh karena nggak ada peraturan. Terus kalian marah sama Tante Mary. Ya nggak bisa.
Mbak Mary bermasalah dengan aku, hanya aku. Iya, karena lu kalau gue masuk room lo, kalau lu masuk room gue, lu selalu bilang terpaksa hadir. Halo, Mas Edi, terima kasih sudah hadir. Dia mana ada nomor Jasmine? Oh ya udah, berarti Jasmine DM Instagram atau Facebook gue namanya sama kok. Mary Kristuti. Selama niatnya membodohi, semua konten itu nyari celah sesempit apapun biar lolos dari hukum atau hukum sosial. Semua tergantung niat. Ya, mensrea. Tetapi ingat Dian, Bang Dian ya, namanya kayak gue nih. Nama depan gue soalnya ini. Apapun itu kalau dibungkus dengan sebuah kejahatan dibungkus dengan kebaikan akan kebongkar. Ya, percayalah. Semua yang hoax pasti diberantas, apalagi ujaran kebencian, betul. Saya malah nggak punya dinding. Ya, lu kan racing bukan dinding. Mbak Mary makin glowing, terima kasih. Jangan pernah memaksain orang lain memakai sepatu lo, soal sepatu gue sepatu kaca. Cepi, lu ini princess. Kalian mah bikin aku ketawa. Oh. Pokoknya room gue tuh room damai, ya. Di room gue tuh yang berlawanan ngumpul di sini nggak masalah. Tenang-tenang aja gue, karena kalian semua sahabat gue, teman-teman gue. Dan gue nggak perlu caci maki orang lain untuk mendapatkan perhatian kalian, itu aja. Terima kasih pencerahan Tante Mary, iya. Ini sama, di sini juga, maaf ya Bang Surya, banyak salah sama kalian, terutama santai aja Bang Surya. Jadi di room saya ini room persahabatan, kita tidak perlu mencaci maki orang untuk mendapatkan perhatian orang lain. Jadi biasa aja. Kita bukakan fakta, kita bukakan cerita yang ada seperti apa. Kalian bisa terima, tidak bisa terima itu saya kembalikan kepada kalian. Kalian mau tanya apa silakan, kalau bisa saya bantu, karena kalian semua adalah sahabat-sahabat saya yang mungkin saja di dalam dunia nyata nanti kita bertemu jika berkesempatan, saling silaturahmi, ya, nggak punya musuh, kan kalau banyak saudara enak, ya enggak? Siapa tahu ternyata Talami tinggal di gurun, jadi Tante Mary bisa pergi ke gurun untuk liburan, ya kan? Halo, Haja Tengah. Iya, Haja Tengah. Waalaikumsalam. Dari Brunei, iya. Supaya akal sehat betul. Nanti tengok lagi dari depan, boleh. Sebab ini sudah almost finish, sudah mau habis. Tadi Ay ada bagi dari depan. Siapa yang caci? Nggak tahu ya caci maki. Pokoknya di rumah ini mah happy-happy aja, gitu ya. Nggak pernah ada kesalahan, nggak pernah melakukan, nggak pernah salah paham, dan apapun perkataannya adalah benar. Musafir. So guys, sudah 1 jam 12 menit. Terima kasih. Nanti malam jam 8 ya. Hadir lagi di sini, kita akan ngobrol-ngobrol dan ada hadiah. Ya, ada hadiah dari Kemenkumham. Kita akan bahas kekerasan dalam rumah tangga. Oke? Oke. Oke. Ya. Hai, ya Bang Fahmi baru nongol. Kita udah bertemu, berarti tinggal pindahin aja nama aku ke kakak kamu. Apaan maksudnya Capi? Capi koplak nih. Iya kan? Hai Bang Fahmi, halo. Paling saya nggak dapat hadiah. Coba dong. Coba. Itu Bomis dapat hadiah kemarin. Udah berapa banyak? Siapa? Jasmine, jangan lupa DM Instagram. Itu harus dibahas dulu sebelum saya bikin konten. Saya harus pelajari dulu ke permasalahannya. Kecuali kamu mau mendadak naik sini, tiba-tiba saya bikin room. Besok lah, besok mau. Kalau besok hari Minggu boleh. Besok hari Minggu boleh. So guys, udah mau maghrib ya. Belum sih, 5:30 tapi. Mas Joko Arek, welcome. Dari tadi tengok. Oh, Bang Fahmi dari tadi baru ketik ya. Oke. Sudah mencoba selalu bertulisan, silakan coba lagi. Apa sih ya Tuhan? Mas Joko Arek, apa kabar? Mister lu tuh bikin gua apa ya? Gue bingung sama lu, Mister sumpah. Boleh gak gue marah sama lu, Mister Gue gak paham ketik apa. Jahat lu. Yang baru datang, nonton video ini dari awal. Tante Mary bukain tentang fakta di balik video ini. Ya, fakta di balik video gancet yang lagi viral itu kenapa? Nonton dari awal ya. Mas Joko, semoga sehat selalu ya. Oke. Halo anak Nangro, halo. Hai kakak cinta Dita. Ih, gila, gue udah mau tutup lu pada dateng. Mas saya pengen dimarahin, ayo dong marahin saya sekalian, culik saya aja. Ogah, makan lu banyak, ngapain gue culik lo? Oh, tolong hamba. Bahas tentang mediumisasi Mbak Mary. Oh, di saya? Boleh Mas Joko Arek mau jadi narasumber, boleh. Nanti kita WA-an ya. Boleh Mas Joko. Kalau Mas Joko mau jadi narasumber, boleh. Nanti kita bikinin kontennya. Bang Surya, soal hadiah itu Mbak Mary aja nggak fokus. Oh,
Kamu nggak dapat hadiah? Coba, makanya tiap Sabtu datang jam 8, siapa tahu dapat hadiah Mister E. Boleh Mas Joko Arek, monggo. WA saya aja, kira-kira judulnya apa, ntar saya bikinin. Gitu. Mm-mm. Lope-lope pokoknya ya. Iya, sama-sama kakak. Mister E lu jangan inilah, jangan bikin gue, apa namanya? Apa sih namanya? Keki. Keki ya? Gue gemes sama lu Mister E, sumpah. Kan udah saya bilang sudah dicoba. Nggak apa-apa, coba terus. Eh, lu kalau nembak cewek cuma sekali ditolak terus lu mental kan cemen. Makanya kalau hadiah coba terus, siapa tahu dapat kan. Teman-teman yang baru hadir nonton dari depan, Tante Mary bukain fakta demi fakta dari video ini dan akan kemana video ini di akhir acara. Kemudian apakah ada kaitannya dengan pidana untuk video ini? Apakah bisa berdampak hukum untuk menjatuhkan pembuat video ini? Kalian tonton dari awal ya. Nanti los nggak meru lu ini yang lost bukan gue. Oke guys, 1 menit 16 1 menit, 1 jam 16 menit. Kita ketemu lagi pukul 8 nanti malam dengan teman-teman Kemenkumham ya. Kita seru-seruan. Oh lu cewek, kok namanya Mister E? Mister E kok namanya cewek? Ah bohong lu sama gue. Steam. Ah bohong lu Mister E. Alhamdulillah sekarang sudah sadar diri dong yang doubler selama 19 abad aku sudah kembali ke jaya. Terima kasih. Oh cowok, oh salah ngetik loh. Aduh, koplak. Aduh, kalian, but I love you. Untuk teman-teman yang udah ada, Tante Mary ucapin terima kasih. Kita ketemu lagi pada pukul 20 nanti malam bersama dengan rekan-rekan dari Kemenkumham. Kita akan bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oke, jika ada salah kata, Tante Mary mohon maaf. Ini adalah persepsi saya pribadi, pendapat saya pribadi, menurut penilaian saya pribadi. Semoga dapat diterima dan memberikan pencerahan karena konsep saya menghadirkan sebuah analisa atau keadaan yang netral di tengah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum sosial dan budaya. Tidak pernah ada konten yang dibikin atas nama settingan atau permintaan dari siapapun ya, karena saya masih memegang prinsip integritas di dalam konten-konten dan bahkan dalam kehidupan saya yang sesungguhnya. Untuk itu, Tante Mary mohon maaf jika ada kesalahan menyinggung, seperti yang tadi di disclaimer ya, kalau ada kesamaan tempat, karakter, kejadian, atau cerita, itu hanya sebuah karangan belaka. Oke guys, so thank you so much for coming. Tante Mary tutup acara sampai di sini. Bye!